Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan Bapak Abu Nawas. Malam ini maaf Kak mengganggu waktunya. Kami ingin mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas pada pertemuan 9 mengenai mewawancarai orang-orang sukses. Walaupun Kakak masih mahasiswa, tapi kan Kakak udah sukses karena Kakak udah bisa memimpin Himaya sekarang. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Baik Kak, boleh kita mulai wawancaranya dari Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Baik, Kak Dian, perkenalkan saya Anggi Aprilia dari jurusan akuntansi. Saya ingin bertanya, apa definisi sukses menurut Kakak dan hal apa yang udah Kakak lakukan hingga mencapai titik ini? Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama saya Dian Hafiza Triana. Bisa dipanggil Dian, sekarang saya semester 6, jurusan akuntansi. Tadi definisi sukses menurut saya. Kalau menurut saya sih, sukses itu beda-beda orang definisinya. Kalau saya sendiri, sukses itu bukan berarti harta atau jabatan. Sukses itu kalau kita, bagi saya, kalau sukses itu udah berguna bagi orang lain. Gitu. Jelas suaranya? Jelas Kak. Dan hal apa yang udah Kakak lakukan hingga Kakak bisa sampai di titik ini? Sebenarnya yang pasti kita berdoa dan selalu bersyukur. Karena kalau kita nggak berdoa, kita nggak bakal mencapai titik yang kita mau. Karena Allah kan selalu memberikan jalan bagi kita. Ya, yang selalu saya lakukan itu selalu berdoa dan bersyukur setiap waktu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Boleh kita lanjut ke pertanyaan kedua pada Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rika Anissa. Saya ingin bertanya kepada Kakak Dian, apa motivasi Kakak ingin menjadi ketua Hima Prodi Akuntansi? Kenapa memilih menjadi ketua? Sebenarnya ya gimana ya? Pada awal Mubes, kalau di organisasi ada namanya musyawarah besar, itu untuk pemilihan ketua. Pada awalnya, saya sama sekali nggak ada terlintas untuk menjadi ketua, karena sebelumnya itu sudah ada yang menjadi kandidat. Dan ternyata ada perubahan di saat sidang Mubes, dan saya terpilih. Dan saat itu, baru motivasi saya muncul untuk membangun prodi akuntansi, dan juga ya itu salah satu faktornya gitu. Kalau motivasi saya itu kalau boleh tahu sekarang kesibukan Kakak apa aja, Kak? Kesibukan, kalau kesibukan sebenarnya agak banyak. Yang pertama kan jadi ketua, jadi mahasiswa juga, terus jadi relawan. Kalau relawan itu relawan apa aja, Kak? Jadi dari Kementerian Pendidikan itu ada program kampus mengajar. Jadi mahasiswa itu seluruh jurusan ditugaskan untuk mengajar di sebuah SD. SD yang 3T, terpencil, terpelosok, terdalam gitu. Dan saya dapat penempatan di SD Negeri 12 Minas Barat. Jadi mungkin yang menyimpan nomor saya, apa yang follow saya di IG, mungkin udah tahu keadaan sekolahnya seperti apa, jalannya seperti apa. Mungkin Ulia udah tahu ya, yang kayak gitu relawannya. Jadi kita ngajar, ada banyak sih kegiatan di sana, nggak cuma ngajar aja. Kita
ada lesnya, terus pembelajaran budaya, dan banyak lagi. Kan kegiatan kakak banyak nih selain menjadi mahasiswa. Gimana sih cara kakak memanage waktu agar semua atau segala kegiatan kakak itu terlaksana dengan baik? Oh, jadi sama kayak kita sholat 5 waktu ya. Kan itu udah termanage, subuh, zuhur, asar itu udah pasti kan. Jadi kita udah tahu kapan kita harus ngelakuin sholat itu. Sama juga kegiatan kita. Yang paling saya pelajari sih, karena saya organisasi ya. Dari organisasi sih belajarnya. Dari panduannya itu sholat tadi. Sama kalau dipikir-pikir, kenapa sih nggak bisa manage waktu? Sedangkan sholat aja kita sholat, bisa, ya kan? Tanpa disuruh. Jadi kalau memanage waktu ya, karena udah terbiasa di organisasi kegiatannya padat, itu kalau gue bikin kegiatan di organisasi itu padat kali. Padat, mungkin agak bagi yang lain, mungkin yang nggak terbiasa, itu susah membagi untuk organisasi, kuliah, jadi relawan, belum organisasi yang di luar. Tapi itulah dia. Baik, boleh ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Widri dari jurusan manajemen. Saya ingin bertanya kepada Kak Dian, bagaimana cara kakak memandang sebuah kesuksesan? Memandang sebuah kesuksesan ya. Kalau saya sih memandang kesuksesan itu kalau kita udah membantu sesama kita, berkontribusi dan bermanfaat untuk lingkungan yang pertama dan diri sendiri. Jadi kalau seperti Nabi ya, Nabi kita itu kan bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya mencontoh Nabi dan memandang kesuksesan itu seperti yang dilakukan Nabi kita. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Putri Sasti dari jurusan Keuangan dan Perbankan. Ingin bertanya sama Kakak, pertanyaan saya, apakah kan Kakak ketua HIMA kan? Apakah profesi Kakak tersebut mengganggu pembelajaran kuliah Kakak? Kalau jadi ketua HIMA, sebenarnya dibilang mengganggu ya lebih ke beban pikiran mengganggunya. Karena ada banyak yang dipikirkan. Tapi yang harus saya ingat yaitu kuliah kan yang paling utama. Sesibuk apapun di organisasi, saya lebih memilih kuliah. Meskipun di organisasi itu lagi ada kegiatan, saya lebih memilih kuliah. Jadi jika ada bentrok gitu Kak antara jam kuliah dan jam ada rapat misalnya kayak gitu, Kakak lebih mementingkan kuliah gitu Kak ya. Misalnya Kakak wajib datang gitu gimana tuh Kak? Kalau Kakak jadi anggota, dulu kan pernah jadi anggota juga. Jadi kalau ketuanya nyuruh harus datang rapat gitu kan, ya lebih milih kuliah, kan dijelaskan alasannya apa. Kalau alasannya jelas, itu nggak apa-apa. Anggota yang lain sekarang, kalau kakak jadi ketua juga, anggota yang lain kalau ada kuliah ya nggak apa-apa. Lebih penting kuliah. Karena kalau kita nggak ikut kuliah, percuma ikut organisasi. Gitu kan? Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Sri Permata. Mau bertanya, bagaimana cara kakak menanggapi jika kita gagal dalam menuju kesuksesan? Sebenarnya gagal itu udah dimulai dari lahir ya. Selama saya sekolah itu sudah banyak gagal. Misalnya gagal di mata pelajaran itu udah gagal kan. Cuman tergantung kitanya. Karena sukses kayak saya yang sekarang ini ikut ini tuh. Dulu pada waktu SMA itu sama sekali nggak ikut apapun. Artinya saya gagal dibanding yang lain.
gitu kan. Karena saya belajar dari kegagalan itu, saya menuju seperti yang sekarang. Kalau orang lain ya mungkin beda-beda. Kegagalan orang itu kan beda-beda. Mungkin ada yang nggak merasa gagal di pelajaran, ada yang merasa gagal di kuliah, di rumah, atau yang lain. Itu pasti beda-beda. Kalau saya sih menanggapinya, ya nggak masalah kalau kita gagal. Karena gagal itu kan pelajaran untuk kita. Selagi kita masih hidup, gagal itu adalah pelajaran. Kalau saya nanggepinnya kayak gitu sih. Apalagi selama saya jadi ketua, mungkin bagi anggota, mungkin ada beberapa yang anggap saya gagal, gitu ya. Mungkin pasti ada di benak mereka itu. Cuman kalau ketua itu nggak pernah salah, emang di mana pernah ketemu ketua yang kayak gitu? Presidennya aja kita salah gitu kan. Apalagi saya yang hanya seorang ketua hima, pasti pernah salah. Jadi salah itu ya proses untuk kita menjadi yang lebih baik lagi, dan itu nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Kasih ya, Kak. Ya. Mau bertanya satu lagi, Kak. Iya. Apakah saat Kakak sekarang saat menjadi mahasiswa nih, apakah Kak punya bisnis gitu, mulai bisnis untuk kedepannya? Oh ya, punya. Kakak punya bisnis, cuman kecil untuk ngisi senggang. Waktu awal pandemi kan kita libur tuh, ya kan? Lama, nggak punya kegiatan. Jadi iseng-iseng buka bisnis. Dan sekarang alhamdulillah waktu awal-awal sih kakak yang jawab. Udah ada orang yang handle gitu. Baik, sepertinya sekian wawancara kita malam ini. Terima kasih Kak atas waktunya, maaf mengganggu. Semoga usaha dan segala Enggak, iya sama-sama. Semoga segala kegiatan dan usaha Kakak berjalan dengan lancar. Amin, amin. Kalian juga ya sukses selalu ya. Ya Kak. Amin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.